Baik, selamat malam. Saya atas nama Rinda Safalina Baswaja dengan NIM 2003030103, kelas C semester 2. Saya akan mereview buku ke-7, bacaan dari Emil Durkheim. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Hampir lebih dari sosiologi besar lainnya, Durkheim terbukti berguna untuk tujuan memberikan inspirasi dan justifikasi yang baru untuk penggeseran teoritis dari beberapa bidang atau sosiologi lainnya. Mungkin karena luas dan ragam karyanya, atau karena mereka kapasitas untuk dibaca dengan cara yang berbeda. Membaca ulang Durkheim seringkali terbukti pelayaran dan terbukti untuk penemuan kembali di mana ide-idenya menghasilkan wawasan baru dan berguna sumber daya konseptual. Ini telah terjadi dengan apa yang disebut pergantian budaya yang terjadi berdampak besar pada sosiologi dalam beberapa tahun terakhir, terutama di Amerika Utara. Bapak pendiri sosiologi lainnya tidak menyediakan apapun untuk dibandingkan dengan program eksekutif untuk analisa budaya yang ditemukan di giliran Durkheim menuju fokus berkelanjutan pada analisis budaya dan karya-karya selanjutnya, terutama dalam bentuk dasar kehidupan religius. Bab 2, pembahasan. Yang pertama, sosiologi dan ilmu sosial. Pada kenyataannya, ada banyak cabang sosiologi, sebanyak sosiologi individu ilmu pengetahuan, karena ada sebagai jenis fakta sosial. Klasifikasi sosial metodis atau fakta yang menjadi prematur dan bagaimanapun tidak akan dicoba di sini. Tapi itu mungkin menunjukkan kategori utamanya. Pertama-tama ada alasan untuk mempelajari masyarakat dalam aspek eksternalnya. Dari sudut ini, itu tampak terbentuk pada masa popularitas dengan kepadatan tertentu, dibuang ke muka bumi dengan cara tertentu, tersebar di pedesaan atau konsentrasi di kota-kota, dan sebagainya. Hal ini menempati pedesaan yang berkonsentrasi di kota-kota dengan menempati wilayah atau lebih yang kurang luas, terletak dengan cara tertentu relatif terhadap laut ke wilayah orang-orang tetangga yang kurang lebih dipenuhi saluran air dan jalur komunikasi dari segala jenis yang menempati penghuninya lebih atau kurang hubungan intim. Wilayah ini dimensi konfigurannya yang komposisi populernya bergerak di permukaan secara alami yang merupakan faktor sosial yang penting dalam kehidupannya. Mereka adalah lapisan bawahannya dan sama seperti kehidupannya yang dalam individu bervariasi, komposisi anatomi, otak yang mendukungnya, fenomena kolektif yang berbeda-beda, konstitusi substratum sosial. Yang kedua, solidaritas mekanik berdasarkan kesuksesan. Totalitas keyakinan yang sentimen pada umumnya dimiliki oleh rata-rata anggota masyarakat yang terbentuk dalam sistem tertentu dengan kehidupannya sendiri. Orang mungkin menyebutnya kolektif atau kesadaran umum. Benar bahwa ia selalu memiliki substratum yang organ tertentu. Menurut definisi, itu tersebar ke seluruh masyarakat. Namun demikian, ia memang memiliki karakteristik khusus yang menjadi kenyataan yang berbeda. Faktanya, itu independen dari kondisi tertentu di mana individu yang berbeda, yang mereka datang dan pergi tanpa ada satu sama lain di utara dan di selatan, di kota-kota besar dan kota-kota kecil, dan di berbagai profesi. Demikian pula, ia tidak berubah dan setiap generasi, yang sebaliknya untuk merubah penghubungan generasi. Karena ini adalah sesuatu yang sama sekali berbeda dengan individu kesadaran, meskipun ini terwujud dalam melalui konsep individunya. Yang ketiga, preponderasi organik yang meningkat. Jika ada sesuatu kebenaran yang telah diselesaikan oleh sejarah di luar semua pertanyaan,
itu adalah agama rangkulan dalam berbagai kehidupan sosial yang berkurang. Awalnya, hal itu meluas ketika segala sesuatu yang bersifat sosial dan religius, kedua kata itu identik. Kemudian, secara bertahap, fungsi politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan membebaskan diri dari fungsi agama yang menjadi mapan secara terpisah, mengambil karakter temporal yang semakin menonjol. Jika kita dapat mengungkapkannya dengan cara ini, pada awalnya, hadir dalam semua hubungan manusia yang bertahap menarik dari mereka. Ia meninggalkan dunia untuk pria dan perselisihan mereka. Yang berikut, preponderasi organik yang meningkat. Yang keempat, solidaritas organik dan konseptual. Kehidupan sosial berasal dari dua sumber, yaitu kesamaan kesadaran sosial yang membagikan kerja. Dalam kasus pertama, individu disosialisasikan karena tidak ada individualisme yang nyata atau apapun. Dia bersatu dengan organisme lain yang dengannya dia membagi kesamaan. Menjadi bagian dari tipe kolektif yang sama. Dalam kasus yang kedua, karena saat memiliki file penampilan dan aktivitas pribadi yang membedakan dari organ lain. Ini yang tergantung pada mereka yang jauh dibedakan dari mereka, yang akibatnya atas masyarakat dihasilkan kombinasi ini. Kesamaan kesadaran yang menghasilkan aturan yudris disertai ancaman sanksi represif yang memaksa keyakinan praktis seragam untuk orang. Lebih cenderung ini ditandai semakin utuh kehidupan sosial yang diidentik dengan kehidupan beragama dan semakin komunis institut ekonomi. Yang kelima, fakta sosial. Ini kategori fakta dengan karakteristik yang sangat khusus, terdiri dari cara bertindak, berpikir, dan merasakan apa yang berada di luar individu, yang diberkahi dengan kekuatan koersif berdasarkan mana mereka menjalankan kendali atasnya. Akibatnya, sejak mereka berdiri dari representasi dan tindakan, mereka tidak dapat disamakan dengan biologi fenomena maupun dengan fenomena psikologi yang hanya ada di dalam dan melalui esedaran individu. Oleh karena itu, mereka merupakan spesies fenomena baru yang saat itu cocok bagi mereka secara eksklusif. Istilah sosial harus diberikan. Istilah ini cocok untuk menjelaskan bahwa karena mereka tidak memiliki individu sebagai sumber asalnya, mereka dapat memilikinya, tidak dapat substrat lain selain masyarakat, dan masyarakat politik secara keseluruhan, atau salah satu kelompok sebagai penyusun seperti dominan, agama, politik, sastra, sosial, asosiasi profesional. Yang keenam, aturan observasi fakta sosial. Aturan observasi dan fundamental adalah pertimbangan fakta sosial sebagai benda. Pada saat fenomena Orde Baru menjadi objek sains, mereka sudah diwakili dalam pikiran, tidak hanya melalui gambaran pasti, tetapi juga oleh beberapa semacam konsep yang dibentuk secara kasar. Sebelum dasar pertama fisika dan kimia Anda diketahui, manusia sudah memiliki pemahaman tentang fenomena fisik yang terjadi dan fenomena kimia yang terjadi melampaui persepsi murni. Gagasan seperti itu misalnya dapat ditemukan bercampur dengan semua agama. Karena ini refleksi datang sebelum sains, yang lebih sering menggunakan secara metodis. Manusia tidak dapat hidup di antara benda-benda tanpa mengembangkan gagasan tentangnya yang menurutnya dia mengatur perilaku. Tapi karena pengertian ini lebih dekat dengan kita dan lebih dalam genggaman dan daripada realita yang sesuai dengannya, yang secara alami kita cenderung mengartikan realitas dan
bahkan menjadikan subjek. Bab 3 penutup. Kesimpulan, dalam waktu singkat perubahan besar terjadi dalam satu struktur kita masyarakat. Mereka telah dibebaskan dari tipe segmen dengan kecepatan dan sejenis proposisi yang pernah terlihat dalam sejarah. Akibatnya, moralitas yang sama sesuai dengan tipe sosial ini telah mengalami kemunduran, tetapi tanpa yang lain perkembangannya cukup cepat untuk mengisi ruang kosong dan kesadaran kita. Imam kami telah dikagumi, tradisi telah hilang pengaruhnya, penilaian individu telah dibebaskan dari kolektivitas pengembangan. Namun di sisi lain, fungsi yang terganggu selama pergolakan belum terjadi, punya waktu yang menyesuaikan diri satu sama lain. Kehidupan baru yang muncul secara tiba-tiba belum bisa terorganisir sepenuhnya. Yang terpenting, belum diatur dengan cara tertentu yang memenuhi kebutuhan dan keadilan yang ditumbuhkan lebih kuat di hati kita. Jika ini adalah namun demikian, obat untuk kesehatan bukanlah mencoba mengingatkan kembali tradisi dan praktik, tidak lagi merespon kondisi sosial yang sebenarnya, hanya bisa dihidupkan kembali secara artifisial dan hanya dapat penampilannya. Sekian hasil presentasi dari saya, terima kasih.